Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Setengah lengan. Lancang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Sebagai seorang ASN, sikap dan perilaku menjadi penting dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Seorang ASN harus memegang nilai-nilai yang ada dalam bertindak maupun berperilaku. ASN yang memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi menjadi fondasi dan esensi strategis demi mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. ASN harus mengetahui mana perilaku dan tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. ASN dituntut juga harus secara sadar mampu mengubah perilaku negatif menjadi positif. ASN juga harus memiliki motivasi diri. Motivasi diri dapat diartikan sebagai dorongan dari dalam diri untuk berperilaku atau bertindak. ASN yang memiliki motivasi diri tentunya akan memusatkan perhatiannya dan memberikan keterampilannya secara penuh untuk pekerjaannya sehingga menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan prestasi kerja di tempat kerjanya masing-masing. Dan juga, seperti yang kita ketahui, globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat dan tidak terkecuali kepada ASN. Harapan yang semakin besar terhadap ASN oleh masyarakat sudah seharusnya ASN untuk dapat memenuhi harapan-harapan tersebut, di mana salah satu caranya adalah dengan terus berinovasi. Sebagai seorang ASN, kita dituntut harus selalu berinovasi. Inovasi tidak serta-merta dengan mengganti cara yang lama, tetapi juga dengan memodifikasi cara yang lama dengan hal-hal yang lebih efektif dan efisien misalnya, dan selanjutnya juga dengan mengutamakan terobosan-terobosan terbaru sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terjawabkan dengan inovasi. Bela negara sendiri diartikan sebagai tekad sikap dan perilaku warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan juga keselamatan bangsa dan negara dengan dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dan juga berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Adapun nilai-nilai bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air maksudnya adalah cinta kepada tanah tumpah darah, tempat ruang hidup warga negara Indonesia. Indonesia yang memiliki begitu banyak keanekaragaman yang melimpah, sudah sepatutnya harus kita cintai dan lindungi. Yang kedua adalah sadar akan berbangsa dan bernegara. Ketika kita sadar menjadi bagian bangsa Indonesia, tentu saja kita akan mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga memastikan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila telah terbukti untuk menjaga integrasi dan integritas bangsa, sehingga Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa harus kita maknai dalam segala tindakan kita. Yang selanjutnya yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemerdekaan Indonesia didapatkan melalui pengorbanan para pahlawan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Tentunya kita, warga negara Indonesia yang hidup saat ini, harus juga rela berkorban kepada negara. Kita harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Selanjutnya adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan bela negara tidak dapat diartikan secara sempit dengan hanya berjuang di medan perang, tetapi kita sebagai ASN juga dapat melaksanakan bela negara dengan menjalankan profesi kita di bidang kita masing-masing dengan kompetensi yang kita miliki. Untuk membentuk tim kerja yang solid, maka dibutuhkan kesepahaman dalam pemikiran dan juga keterikatan dalam perasaan antar anggota tim untuk mencapai tujuan. Untuk membentuk tim kerja yang solid dibutuhkan yang pertama adalah visi dan misi, sehingga
tim nanti akan menjalankan bersama visi dan misi itu untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah membangun rasa percaya antar anggota tim. Yang ketiga adalah berpikir terbuka untuk menerima kritik yang ada sebagai bahan untuk memperbaiki dan menekan rasa ego masing-masing. Dan yang keempat adalah dengan jalin komunikasi yang lancar antar anggota tim. Dan yang terakhir adalah melibatkan setiap anggota tim dalam memutuskan suatu keputusan dalam kelompok, sehingga diharapkan nantinya keputusan itu merupakan hasil keputusan bersama yang telah disepakati dan berkomitmen untuk dijalankan. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Tentunya ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip memberikan pelayanan yang terbaik, yang pertama adalah partisipatif, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengevaluasian nantinya harus melibatkan masyarakat. Yang kedua adalah responsif, di mana pelayanan publik itu akan menjawab tuntutan dan harapan masyarakat, di mana dengan melihat kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah mudah dan murah, di mana pelayanan publik harus berdasarkan prinsip mudah, yaitu mudah untuk dipenuhi persyaratannya oleh masyarakat, dan juga murah, yaitu dapat dibayar sesuai dengan kemampuan masyarakat. Yang keempat adalah aksesibel, yaitu dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang kelima yaitu tidak diskriminatif, di mana pelayanan publik itu tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya, sehingga semua masyarakat memperoleh perlakuan yang sama. Selanjutnya adalah berkeadilan, di mana pelayanan publik ditujukan untuk melindungi kelompok yang rentan. Selanjutnya adalah transparan, di mana di sini penyelenggara pelayanan publik harus dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya adalah efektif dan efisien, di mana dalam penyelenggaraan publik yang tujuannya untuk memaksimalkan kualitas pelayanan, tetapi dengan penggunaan sumber daya dan juga biaya yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah akuntabel, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu menggunakan anggaran dan juga sumber daya yang berasal dari pajak. Adapun upaya bela negara yang dapat kita lakukan sekarang seperti dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan, kemudian bekerja dengan profesional di bidangnya masing-masing dengan memberikan yang terbaik bagi nusa, bangsa, dan negara. Selanjutnya membeli produk-produk dalam negeri dan tidak diskriminatif kepada sesama, dan selanjutnya juga memberikan dukungan moral maupun material kepada para atlet yang sedang mengharumkan nama bangsa, dan dengan menjaga kesehatan kita, karena menjaga kesehatan juga sebagai bekal kemampuan awal bela negara.